bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan sikap dasar tari dan gerak dasar tari. Sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita mengetahui dulu sikap saat kita melakukan gerak tari atau gerak dasarnya. Oke anak-anak, kita simak. Oke, mulai dari gerak kepala. Nah, gerak kepala yang pertama ada noleh, ya. Noleh kanan, noleh kiri. Nah, kalau kalian disuruh untuk membuat deskripsinya, kalian bisa menjawabnya bagaimana deskripsi noleh kanan atau noleh kiri. Nah, deskripsinya adalah kepala ditolehkan menghadap ke kanan. Kalau ke kiri berarti sebaliknya, kepala ditolehkan atau digerakkan ke kiri. Nah, dagunya ini sedikit diangkat. Nah, noleh kanan, noleh kiri. Paham ya? Oke. Kita akan lanjut yang kedua. Ada pacak gulu. Apa itu pacak gulu? Nah, kalau kita disuruh mendeskripsikan pacak gulu itu seperti ini. Nah, asal mulanya di sini diangkat sedikit dari kanan menuju ke kiri, kembali ke tengah. Ya. Jadi kepala membentuk angka 8. Dari kanan diangkat ke kiri, kemudian ke tengah lagi. Ya, dagunya. Oke. Kalau kalian disuruh mendeskripsikan berarti apa? Nah, kalau disuruh mendeskripsikan, kalian bisa menjawab, gimana itu pacak gulu? Pacak gulu, kepala digerakkan ke noleh kanan, kemudian noleh kiri, kemudian kembali ke tengah. Atau bisa kepala membentuk angka 8. Seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya yang ketiga ada gedek, ya. Gedek bukan gedek, beda loh ya. Kalau gedek, nah bahunya diam, hanya saja yang bergerak itu kepala. Nah, kepala bergerak. Nah, kalau pendeskripsiannya berarti kepala digeser ke kanan atau ke kiri. Nah, kepala digeser ke kanan dan ke kiri. Ini namanya apa tadi? Ya, gedek. Ya, gedek bukan gedek. Dalam bahasa Jawa, gedek berarti penulisannya pakai e, bukan pakai e. Seperti itu. Paham ya? Namanya gedek. Kemudian, kalau gedek itu beda lagi. Kalau gedek itu, nah, menghadap ke kanan, ke kiri. Kanan, kiri. Itu namanya gedek. G-E-D-E-K. Gedek. Beda ya? Oke. Kemudian yang keempat ada gerak lenggut. Ya, kalau lenggut itu kepala diayunkan ke depan, kemudian ditarik lagi ke belakang. Nah, bisa? Deskripsinya berarti kepala diayunkan ke depan, kemudian ke belakang. Kalau dari samping seperti ini. Nah, itu namanya apa tadi? Itu namanya adalah lenggut. Seperti itu anak-anakku. Jadi kalian jangan sampai lupa atau tidak bisa membedakan antara tadi ada noleh kanan, noleh kiri, kemudian ada pacak gulu, gedek, gedek, dan lenggut. Seperti itu. Itu baru saja ragam gerak kepala. Ya. Bedanya apa sih, Bu? Gerak sama sikap. Nah, perlu kalian ingat dan kalian catat baik-baik, bedanya gerak dengan sikap adalah
Kalau gerak, kita melakukan suatu gerakan. Sedangkan kalau sikap itu tidak bergerak. Jadi kalau gerak, kita melakukan gerak. Seperti ini, kita bergerak. Tapi kalau sikap, kita hanya berdiam. Nah, itu sikap. Kalau gerak kepala berarti kepalanya yang bergerak. Kalau sikap kepala, beda lagi. Sikap kepala hanya diam. Itu sikap kepala. Kemudian, kita lanjut. Tadi ragam kepala. Sekarang menuju ke tangan. Tangan ya. Siap-siap kita akan belajar ragam gerak atau sikap tangan. Yang pertama, 1, ada ngerayung ya. Ngerayung atau ngeruji. Ngerayung atau ngeruji. Diingat-ingat. Nomor 1, ngerayung atau ngeruji. Nah, apa itu ngerayung atau ngeruji? Kalau disuruh mendeskripsikan berarti ini apa? Ya, ibu jari menempel pada telapak tangan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian keempat jari menghadap ke atas. Seperti itu. Kalau disuruh mendeskripsikan ngerayung berarti ibu jari menempel pada telapak tangan. Keempat jari menghadap ke atas. Bisa ya? Mudah sekali. Namanya sikap ngerayung. Ini baru sikap. Karena tangannya tidak bergerak. Hanya diam saja. Sikap. Ya, ngerayung. Nah, kemudian yang kedua ada nyekiting ya, nyekiting. Bentuknya seperti ini, ngolong ya. Ngolong. Nah, ini ngolong ya. Deskripsinya bagaimana, Bu? Deskripsinya berarti apa ini? Ibu jari menempel pada jari tengah. Nah, ibu jari menempel pada jari tengah. Kemudian ketiga jari ini mengikuti. Nah, ditekuk ya. Ketiga jari menekuk. Ibu jari dan jari tengah menempel membentuk lingkaran. Ketiga jari mengikuti atau ditekuk. Ini yang kedua. Bisa ya? Mudah sekali. Namanya kalau bahasa Jawanya ini ngolong. Bisa mendeskripsikan? Nah, seperti itu deskripsinya. Kemudian lanjut yang ketiga ada nyempurit. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, anak-anak. Bentuknya nyempurit itu seperti ini. Nah, deskripsinya bagaimana? Deskripsinya ibu jari menempel pada jari telunjuk. Kemudian ditarik, menempel lagi pada jari tengah. Nah, kedua jari mengikuti. Bentuknya seperti ini. Ya. Seperti paruh burung. Ya. Bisa? Bisa. Nanti kalian juga bisa belajar di rumah masing-masing. Bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ini tadi apa? Nyempurit. Yang ketiga. Kemudian yang keempat mudah sekali. Ada boyo mangap. Nah, jari apa? Ibu jari membentuk L. Nah, bentuk L ya. Namanya boyo mangap. L. L. Seperti ini. Jadi pengertiannya atau deskripsinya ibu jari membentuk huruf L atau tangan membentuk huruf L. Ini baru kita belajar tentang sikap, belum gerak. Sampai sini baru sikap. Kemudian ada ulap-ulap. Apa itu Bu ulap-ulap? Nah, ulap-ulap. Ulap-ulap itu berarti tangan, nah, berada bukan depan mata ya, tapi di atas pelipis sedikit seperti hormat tapi bukan hormat. Nah, ini berguna untuk kalau menari itu seperti mencari sesuatu atau melihat. Nah, namanya ulap-ulap. Sikap tangan di atas
kepala atau di atas pelipis mata. Nah, jangan jauh-jauh ya, sini. Nah, namanya ulap-ulap. Bisa ya. Berarti gerak keberapa ini? Gerak kelima ya. Oke, gerak kelima, ulap-ulap. Kemudian selanjutnya yang keenam. Nah, ini baru ke tadi kan sikap, sekarang mulai ke gerak. Gerak ukel. Nah, ukel. Nah, ukel berarti pengertiannya seperti ini. Gerak tangan atau ukel adalah sikap tangan ngiting, kemudian diputar pergelangan tangannya. Nah, oke, paham? Nah, ini yang dinamakan ukel ya, ukel. Perlu kalian ingat, ukel adalah atau deskripsi dari ukel, sikap tangan ngiting ya, ngiting, kemudian kita putar. Bisa? Nah, ini namanya gerak ukel. Nah, ya, yang ketujuh, lupa. 1. Posisi atau sikap tangan. Apa ini? Ada yang tahu? Gampang sekali ya. Ini adalah sikap tangan ngepel ya. Ngepel, bukan ngepel. Kalau ngepel beda lagi ya. Oke, ngepel. Ini namanya ngepel. Mudah sekali kalau mendeskripsikan. Ada yang tidak bisa? Pasti bisa. Semua jari ditekuk. Menggenggam. Nah, deskripsinya gampang sekali. Jadi anak-anak harus bisa mendeskripsikan ya. Kalau ditanya bagaimana ngiting, bagaimana ngukel, itu harus bisa mendeskripsikan. Karena hari ini kita mempelajari sikap dan gerak dasar tari. Itu ya. Oke. Yang selanjutnya kemudian kita akan membahas tentang tangan sudah, kepala sudah, sekarang badan. Oke, badan sebentar. Oke, sikap badan ya. Badan. Sudah kelihatan? Oke. Kalau kita disuruh mendak bagi yang cewek. Nah, nih mendak. Cowok bisa, cewek bisa. Ini namanya mendak. Ya, mendak. Badannya membentuk huruf S. Mendak. Kelihatan? Mendak. Bedanya apa? Cewek sama cowok. Kalau cewek agak lebih anggun, kalau cowok sama akan tetapi agak lebih gagah. Jadi berat tubuh itu ada di kaki kiri. Yang cewek yang pertama ya, membentuk S badannya, mendak. Nah, kalau cowok sedikit gagah. Kalau cowok perlu diingat sedikit gagah, badannya gagah dan kakinya sedikit dibuka. Namanya agak tanjak ya. Seperti itu ya anak-anakku. Bisa? Sampai sini dulu. Mungkin kita akan menyambungnya di lain hari atau di lain waktu pada pertemuan berikutnya. Pesan saya,
kalian jangan bosan-bosan belajar di rumah selama pandemik ini. Ya, kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa belajar kembali, berkumpul kembali, bertemu dengan guru dan kawan-kawan kalian semua. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kondisi. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau kurang pantas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.